Dan sendi yang sering mengalami osteoartritis adalah sendi lutut. Pada daerah sendi tangan tersebut akan tampak pembesaran sendi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulang berfungsi sebagai penyangga tubuh dan juga membantu tubuh untuk bergerak. Tempat bertemunya dua buah tulang atau lebih dinamakan dengan sendi. Sendi ini bisa mengalami peradangan kronis yang dikenal dengan istilah osteoartritis. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai osteoartritis. Osteoartritis ini juga dikenal sebagai pengapuran pada sendi. Sebelum saya menjelaskan mengenai tanda dan gejala dan juga penyebabnya dan faktor resiko dari osteoartritis ini, ada baiknya saya jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan osteoartritis. Osteoartritis ini merupakan suatu peradangan kronis di daerah sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis ini bisa terjadi pada banyak sendi dan bisa hanya terjadi mengenai satu sendi saja. Dan sendi yang sering mengalami osteoartritis adalah sendi lutut. Hal ini karena sepanjang hidup kita selalu menggunakan sendi lutut untuk berdiri, berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas lainnya, sehingga merupakan sendi yang menahan beban berat badan. Namun sendi-sendi lain juga bisa mengalami osteoartritis, seperti pada sendi di tangan, kemudian sendi panggul, tulang belakang, dan juga tulang belakang bagian leher. Umumnya dialami oleh mereka yang berusia di atas 50 tahun. Dan prevalensinya akan semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Dan tidak bisa dicegah dan bisa terjadi pada siapa saja. Hal ini menyangkut dengan proses degeneratif. Semakin sering menggunakan sendi tersebut, maka lama-kelamaan bantalan sendi akan aus dan akan terjadi pengapuran. Osteoartritis terjadi ketika tulang rawan yang menjadi bantalan ujung tulang di persendian tubuh secara bertahap terjadi kerusakan. Tulang rawan ini sendiri merupakan jaringan yang keras dan licin yang membuat gerakan sendi menjadi tanpa gesekan. Tulang rawan ini bisa mengalami kerusakan dan pengapuran karena sering digunakan, sehingga menyebabkan tulang akan saling bergesekan antara tulang, sehingga menyebabkan perubahan pada tulang dan menyebabkan peradangan pada lapisan sendi. Sekarang kita akan masuk ke tanda dan gejala pada osteoartritis. Sebagian dari penderita mungkin saja tidak mengalami gejala yang dikeluhkan, namun kadang-kadang memiliki perubahan bentuk sendi. Kemudian sendi akan menjadi bengkak. Jika mengalami gejala, penderita akan mengalami nyeri sendi. Nyeri di sini bisa merasakan nyeri tumpul ataupun nyeri yang berdenyut dan sering dikeluhkan sebagai nyeri di dalam sendi. Dan nyeri sendi ini akan semakin parah jika dibawa beraktivitas, sehingga jika kamu menggunakan sendi yang terkena osteoartritis sepanjang hari, maka rasa sakitnya akan semakin parah dan nyeri akan berkurang jika dibawa beristirahat. Kemudian penderita dapat mengalami kekakuan pada pagi hari, sehingga sendi dapat kaku di pagi hari, tetapi kekakuan ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit saja. Dan penderita tidak mengalami rasa sakit pada malam hari. Jika osteoartritis mengenai sendi daerah tangan, maka pada daerah sendi tangan tersebut
akan tampak pembesaran sendi seperti ini. Kemudian karena terjadinya perubahan pada sendi menjadi membesar, ada beberapa kerusakan sehingga akan mengganggu aktivitas. Gejala selanjutnya adalah terdengarnya suara gesekan saat menggerakkan sendi. Osteoartritis ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat diantisipasi agar kondisi pengapurannya tidak semakin berat. Sebab jika sudah semakin berat, maka memerlukan tindakan operasi untuk mengganti sendi yang mengalami osteoartritis. Kamu bisa melakukan tindakan pencegahan atau proteksi pada daerah sendi seperti dengan mengurangi beban pada sendi yang sering digunakan. Kemudian kamu bisa melakukan exercise dan olahraga yang rutin untuk memperkuat otot-otot di daerah sekitar persendian. Dan yang paling penting adalah melakukan pengontrolan berat badan. Jangan sampai memiliki berat badan yang berlebihan atau obesitas. Hal ini untuk mengurangi beban yang berat ke bagian sendi lutut. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya yang lain. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Stay healthy. Assalamualaikum.